Halo sahabat performa sekalian, bertemu dengan saya Rono Jatmiko. Saya adalah Managing Director dari PT Performa International Indonesia. Melalui channel ini kita akan bahas berbagai hal tentang kepemimpinan, bagaimana kita dapat membangun tim dan menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi karyawan yang sulit diatur. Sahabat performa sekalian, tentu sebagai seorang leader, kita memiliki berbagai tipe karyawan. Ada yang pinter, ada yang biasa aja, ada yang rajin, ada yang perlu diangon, macem-macem ya. Kalau ngadepin anak buah yang pinter dan bisa diatur tuh kayaknya dunia milik berdua ya, happy banget gitu ya. Tapi kalau kita ngadepin bawahan yang sulit diatur, waduh itu berasa udah kayak neraka ya, stressful banget, ngeselin gitu ya. Nah, gimana caranya kita menghadapi anak buah yang sulit diatur? Saya akan memberikan 3 tips untuk menghadapi karyawan yang sulit diatur. Yang pertama, kenali potensi. Sahabat performa sekalian, walaupun anak buah kita sulit diatur, pada dasarnya dia tetap punya potensi. Nah, tugas kita sebagai seorang leader untuk mengenali dan memahami apa potensi yang dimiliki oleh anak buah kita. Karena bisa jadi dia tidak gampang diatur itu karena dia tidak happy dengan pekerjaan dia. Atau pekerjaan dia itu tidak sesuai dengan potensi dia, tidak sesuai dengan bakat dia, sehingga dia rebel. Nah, kemungkinan yang pertama, jadi kita kenali dulu potensi dia. Kita bandingkan dengan karakteristik yang dibutuhkan oleh pekerjaan dia. Kalau pekerjaan dia membutuhkan orang yang rapi, teliti, sedangkan dia adalah orang yang kreatif, orang yang imajinatif, mungkin akan sulit. Nah, kita bandingkan antara potensi dia dengan job desk dia. Kalau tidak cocok, kita coba sesuaikan bagaimana caranya dia bisa memaksimalkan potensinya di job desk dia. Gitu ya. Jadi yang pertama, kita kenali potensi, karena di balik setiap orang yang sulit diatur pasti ada potensi yang bisa kita kembangkan, ya. Yang kedua adalah tetapkan ekspektasi. Sahabat performa, sebagai seorang leader kita perlu secara berkala membangun komunikasi one-on-one dengan anak buah kita. Gitu ya. Di situ apa yang kita bicarakan? Kita bicarakan tentang ekspektasi. Ekspektasi itu adalah apa hal spesifik yang Anda harapkan untuk dia lakukan atau untuk dia achieve gitu ya. Tapi di saat yang sama kita harus tahu ekspektasi dia. Ya. Apa yang dia harapkan? Apa yang dia butuhkan dari kita? Nah, seringkali karyawan itu sulit diatur karena sebetulnya ada miskomunikasi. Dia tidak sesuai harapan kita, sebaliknya kita juga tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, jadi dalam meeting one-on-one itu kita harus sampaikan ekspektasi kita dan kita tanya ekspektasi dia. Kalau ternyata ekspektasinya beda, dia tidak paham ekspektasi kita dan kita tidak paham ekspektasi dia, itulah penyebab kedua kenapa anak buah itu sulit diatur. Nah, oleh karena itu kita harus tetapkan ekspektasi. Kita negosiasi, oke, what I want from you, what you want from me, kita cari ketemu di tengah-tengah. Ya. Nah, kalau sudah ditetapkan ekspektasi, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu berikan hadiah dan sanksi. Ya. Nah, karena ekspektasinya sudah terbangun, ekspektasinya sudah jelas, apa kinerja yang kita harapkan dari dia, apa level kedisiplinan yang kita harapkan dari dia, tapi sebaliknya, kita juga sudah siap untuk support kebutuhan dia, maka sudah ada kesepahaman
Nah, kita bangun. Kalau dia berhasil memenuhi ekspektasi, apa rewardnya? Sahabat performa, sebagai seorang leader, reward itu tidak melulu tentang uang. Ya, terkadang reward itu bisa pujian, penghargaan, ya, atau kita kirim training, gitu ya, atau ya kita kasih hadiah-hadiah kecil, gitu. Tapi jadi jangan ketika kita berpikir reward itu harus melulu tentang uang. Kata kasih voucher something, gitu ya. Intinya kalau dia perform, dia melakukan pekerjaan sesuai dengan ekspektasi kita yang sudah disepakati di poin nomor 2, kasih hadiah. Nah, sebaliknya, kalau dia tidak berhasil memenuhi ekspektasi, maka kita berikan sanksi. Gitu. Nah, kuncinya, sahabat performa sekalian, hadiah dan sanksi harus disepakati di poin yang kedua tadi, ketika membahas ekspektasi. Jadi ketika membahas ekspektasi itu, sudah dibahas, sudah disepakati, reward and punishment-nya. Di poin nomor 3, kita terapkan. Nah, enak kalau sudah ada ekspektasi, sudah ada kesepakatan, kita tinggal bilang, nah, kan kita kemarin sudah ngomong, Kak, saya berharap kamu seperti ini, dan kamu tidak lakukan. Dan kita kemarin sudah sepakat bahwa kalau kamu tidak lakukan, sanksinya adalah ini. Ngomongnya enak. Dia pun tidak akan kesel. Ya, dia harus mengakui, itu kesepakatan kok. Gitu. Sebaliknya, kalau dia perform, kita harus berikan hadiah, ya. Nah, kalau kita bisa membangun 3 langkah ini, tadi yang pertama adalah kenali potensi, kita coba berikan pekerjaan atau sesuaikan pekerjaan sesuai dengan potensi dia. Yang kedua adalah kita bangun ekspektasi atau kita sepakati ekspektasi. Dan yang ketiga adalah terapkan hadiah dan sanksi, maka diharapkan anak buah Anda bisa meningkat performanya. Bahkan yang tadinya dia sulit diatur, bisa jadi salah satu anak buah terbaik Anda. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.